Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dengan NPM 0212000063 dengan prodi S1 Sistem Informasi. Sini saya akan mempresentasikan tugas 9 dan 10 Sistem Operasi dengan materi kuliah yaitu manajemen input dan output serta proteksi dan keamanan ISO. Baiklah, silakan ditonton videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Saya Muhammad Rizky dengan NPM 0212000063 prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan materi tentang manajemen input dan output serta proteksi dan keamanan sistem operasi komputer. Sebelum itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Manajemen input output saya akan menjelaskan beberapa bagian, dan proteksi keamanan saya akan menjelaskan beberapa bagian. Terima kasih. Silakan ditonton videonya. Enjoy your watching. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas kelas 9 dan 10 mata kuliah sistem operasi dengan materi manajemen input dan output serta materi proteksi dan keamanan sistem operasi. Apa itu manajemen input-output? Manajemen input-output merupakan bagian yang sangat penting dari sistem operasi. Bentuknya sangat bervariasi dan dibuat untuk fungsi atau operasi khusus. Beberapa di antaranya telah menjadi pertimbangan bagi perkembangan komputer modern, seperti mulai dari mouse, keyboard, disk drive, display adapter, USB device, network device, audio device, printer device, dan device untuk penyandang cacat, dan masih banyak lagi varian peripheral untuk tujuan khusus tersebut. Manajemen input-output memiliki dua prinsip dan dua sasaran perancangan manajemen input-output. Yang pertama adalah efisiensi merupakan aspek penting karena operasi input-output sering merupakan merupakan operasi yang menimbulkan bottleneck pada sistem operasi. Yang kedua ada generality, manajemen perangkat input-output. Selain berkaitan dengan simplisitas dan bebas kesalahan, juga menangani perangkat secara seragam, baik dari cara proses memandang maupun cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi input-output. Ada beberapa fungsi manajemen input-output. Yang pertama, mengirim perintah ke perangkat I/O atau perangkat input-output agar menyediakan pelayanan. Kedua, menangani interupsi peralatan input-output. Ketiga, menangani kesalahan pada peralatan input-output. Dan keempat, memberi interface kepada pemakai. Kemudian ada komponen manajemen input-output. Yang pertama ada buffer. Itu menampung sementara data dari perangkat input dan output. Ini berfungsi untuk menampung data yang dihasilkan dari sistem operasi atau sistem komputer hanya sementara di buffer dari perangkat input dan output. Kemudian itu ada spooling, melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Ketiga, ada menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Manajemen perangkat masukan atau keluaran merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena beragamnya perangkat dan aplikasinya. Perangkat input dan output. Yang pertama adalah perangkat keras. Piranti keras input-output atau device pada sistem komputer amatlah beragam. Masing-masing piranti input-output memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang dapat digunakan sebagai pembeda antara piranti input dan output yang satu dengan yang lain antara lain. Yang pertama ada modus transfer data, kedua ada metode akses, ketiga ada jadwal transfer, keempat ada sharing, kelima ada kecepatan akses, dan yang terakhir ada modus operasi input-output. Kemudian ada perangkat lunak. Tujuan perancangan perangkat lunak input dan output itu ada pertama device independence, kedua ada uniform naming, ketiga ada error handling, keempat ada transfer sinkron vs asynchron, yang terakhir ada shareable vs dedicated device. Ini adalah perangkat berorientasi blok.
Perangkat berorientasi blok menyimpan informasi dan menerima atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Perangkat ini akan berorientasi untuk menyimpan informasi input dan output dari berbagai informasi menerima atau mengirim sebagai blok-blok ukuran tetap dan ditaruhnya di blok yang sudah diukurkan berdasarkan ukuran yang tetap. Kemudian ada ciri utama dari perangkat ini, dimungkinkan membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Perangkat berorientasi blok ini ada contohnya, yaitu disk, CD, optical disk, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat berorientasi aliran karakter. Perangkat yang mengantarkan atau menerima aliran karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok. Contohnya itu ada terminal, line printer, interface jaringan. Maksud dari perangkat ini adalah untuk mengantarkan atau menerima aliran karakter tanpa memedulikan suatu bentuk blok yang akan diterima oleh si terminal, line printer, atau interface jaringan. Kemudian, perangkat yang terbaca oleh manusia. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia yaitu contohnya ada monitor, keyboard, dan mouse. Perangkat ini sama saja seperti perangkat keras atau hardware yang sama saja bisa dipegang atau bisa disentuh oleh manusia dan bisa dirasakan oleh manusia. Itu ada monitor, keyboard, dan mouse. Kemudian ada perangkat yang terbaca oleh mesin. Ini bisa saja seperti perangkat lunak atau software. Nah, merupakan perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya ada disk, sensor, serta controller. Kemudian, ada perangkat untuk komunikasi. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh, contohnya adalah modem. Teknik masukan atau keluaran. Itu ada terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output. Yang pertama adalah input-output terprogram. Kedua ada interrupt-driven input-output. Ketiga ada DMA, Direct Memory Access. Kita bahas yang pertama itu adalah input-output terprogram. Pada input-output terprogram, data itu saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. Jadi terjadi pertukaran antara data, melibatkan antara CPU dan modul input-output untuk melakukan pemrograman di data. Kedua ada CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah, baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kemudian ada interrupt-driven input-output. Teknik interrupt-driven input-output memungkinkan proses tidak membuang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Bersamaan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah lainnya. Apabila modul input-output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya sudah selesai. Dan terakhir ada DMA atau Direct Memory Access. Prinsip kerja DMA ini adalah CPU akan mendelegasikan kerja input-output kepada DMA. Manajemen input-output atau sistem kerja input-output akan mendelegasikan kerjanya kepada DMA, yaitu Direct Memory Access, untuk menyimpan data-data tersebut. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembahasan sistem atau tentang proteksi dan keamanan sistem operasi. Proteksi dan keamanan sistem operasi. Apa itu keamanan? Keamanan sistem adalah untuk menjamin sumber daya yang tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak terotorisasi. Umumnya keamanan sistem dibagi 3, yaitu yang pertama adalah keamanan eksternal, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan berencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Ini merupakan keamanan yang dilakukan eksternal atau di luar dari mesin atau di luar keras. Ini bisa dilakukan oleh penyusup atau hacker dan bisa direncanakan seperti membakar si sistem operasi dan dapat diakibatkan kerusakan karena kebanjiran atau hal-hal yang disebabkan oleh ketersengajaan manusia untuk menghapus sistem tersebut.
Yang kedua ada keamanan interface pemakai atau user interface security. Berkaitan dengan identifikasi pemakai, sebelum diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Ketiga ada keamanan internal atau internal security. Berkaitan dengan pengaman, beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Ini pengamanan ini berkaitan dengan pengamanan beragam yang dibangun berdasarkan eksternal dan sistem operasi yang menjamin bahwa keamanan ini cukup untuk menjaga si program dan data. Apa itu proteksi? Proteksi adalah mekanisme sistem operasi proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Kemudian, fungsi dan keamanan bagi sistem operasi adalah salah satunya melindungi komputer baik itu sumber daya maupun data user dan sistem terhadap penipuan dan pencurian. Selain itu, keamanan komputer juga mendeteksi ancaman yang akan masuk ke dalam komputer. Kemudian, ada antivirus, dan apa itu antivirus? Antivirus adalah sebuah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputer, atau bisa disebut juga perangkat lunak perlindungan virus. Program ini dapat menentukan apakah sebuah virus sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Kemudian, umumnya, perangkat lunak ini berjalan di latar belakang dan melakukan pemindaian terhadap semua berkas yang diakses, dibuka, dimodifikasi, atau ketika disimpan. Ada beberapa virus yang berbahaya untuk komputer. Yang pertama adalah virus Trojan, yaitu semacam virus yang dibuat oleh manusia, bisa jadi, untuk tujuan mencuri dan mengendalikan data yang ada di dalam komputer. Pada dasarnya, Trojan ini bukan sebuah virus, namun karena sifat Trojan yang dianggap manusia mengganggu sistem operasi, mengganggu semua data, maka orang-orang memasukkan virus Trojan ke dalam golongan virus komputer. Nah, serta itu lokasi penyebaran yang utama itu terjadi di yang akses yang terhubung ke internet, seperti email dan data pribadi yang tidak dispasbor. Untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan antivirus khusus untuk Trojan, seperti Trojan Remover, Trojan Hunter. Virus worm. Virus worm adalah sejenis program yang dapat menggandakan diri. Secara umum, worm tidak menginfeksi virus, namun keberadaannya cukup berbahaya di mana worm mampu menggandakan diri dengan cepat, sehingga apabila komputer yang terserang worm dalam waktu cukup lama dapat membuat sistem komputer menjadi rapuh, di mana worm ini akan memenuhi data dalam memori dan hard disk komputer. Lokasi penyebarannya melalui email dan jaringan internet. Sedangkan untuk mengatasi si virus worm ini dapat menggunakan antivirus biasa. Jika menggunakan antivirus Pro, hasilnya akan lebih maksimal. Beda dibandingkan dengan virus Trojan, dia harus menggunakan antivirus khusus untuk Trojan, yaitu seperti Trojan Remover dan Trojan Hunter. Dan sedangkan virus worm ini bisa diatasi dengan segala merek atau segala jenis antivirus biasa. Apabila kalian memakai antivirus jenisnya yang sudah upgrade ke Pro, mungkin hasilnya akan lebih maksimal untuk mengatasi si virus tersebut. Kemudian ada polymorphic virus. Polymorphic virus merupakan jenis virus yang berkemampuan untuk menjadikan diri dengan cara yang berbeda saat menginfeksi sistem. Virus ini boleh juga dikatakan pintar karena virus ini dapat mengubah strukturnya setelah melaksanakan tugas sehingga membuat sulit terdeteksi. Virus ini mempunyai kemampuan untuk menjadikan diri atau menyamai dirinya dengan cara yang berbeda-beda saat menginfeksi atau merusak sistem. Kemudian virus ini juga dikatakan virus yang pintar karena virus ini dapat mengubah struktur sistem ketika sudah melaksanakan tugas
sehingga membuat sulit antivirus mendeteksi keberadaan si polymorphic virus ini. Kemudian keempat ada directory virus. Jenis virus ini memiliki kemampuan untuk menginfeksi file dengan ekstensi exe atau com. Lalu file tersebut akan dipindahkan, di mana saat file dijalankan, maka secara otomatis si virus ini akan terdeteksi dan akan menginfeksi sistem yang lain. Dalam artian, virus ini mempunyai kemampuan untuk menginfeksi suatu file dengan ekstensinya itu exe atau com, lalu file tersebut akan pindahkan. Saat dijalankan, secara otomatis virus ini akan terdeteksi dan akan menginfeksi sistem atau data-data yang ada pada si komputer. Dia akan lanjut atau menginfeksi semua sistem yang ada di komputer. Jadi, ketika komputer kita terjadi atau terkena directory virus ini, harus hati-hati, takutnya akan menyerang seluruh sistem komputer. Kemudian ada makrovirus. Makrovirus merupakan jenis 6 virus yang memiliki tingkah laku yang sama dengan kebanyakan virus. Namun ini dibuat dengan bahasa pemrograman suatu aplikasi, bukannya bahasa pemrograman suatu sistem operasi. Misalnya makro yang terdapat di dalam Microsoft Word. Yang terakhir ada bot sector virus. Merupakan virus yang dibuat untuk menginfeksi bagian terkecil dalam hard disk atau sektor bot. Bot sector virus biasanya bersembunyi dalam floppy disk. Nah, saya akan merekomendasikan beberapa antivirus. Yang pertama itu ada Avast. Avast merupakan salah satu antivirus yang paling populer karena terbukti mampu menyembuhkan PC dari berbagai malware hingga serangan hacker. Beberapa fitur yang ada di antivirus ini antara lain Cyber Capture untuk membersihkan ancaman, Wi-Fi Inspector untuk mengamankan jaringan Wi-Fi, Smart Scan untuk berfungsi mendeteksi ancaman keamanan, Game Mode yang mengatur notifikasi, dan Behavior Shield sebagai pengawas aplikasi. Kemudian yang kedua adalah Bitblender. Fitur-fitur yang dimiliki Bitblender ini antara lain On-Demand Virus Scanning sebagai pemusnah segala jenis virus, Trojan. Nah, ini bisa juga dipakai untuk memusnahkan virus Trojan selain si Trojan Hunter dan satunya lagi. Ini juga Bitblender bisa dipakai untuk memusnahkan malware, ransomware, dan sebagainya. Anti-phishing fitur melindungi akun-akun online. Behavioral Detection berfungsi memonitor aplikasi dan anti-found untuk mengawasi situs-situs yang kamu kunjungi. Avira jadi salah satu antivirus tertua. Antivirus ini sudah ada sejak tahun 1986 dan terkenal dengan performa yang sangat solid serta user interface ciamik. Antivirus ini dijadikan salah satu yang banyak digunakan oleh para pengguna PC atau laptop. Sekian hasil presentasi saya tentang materi manajemen input-output dan proteksi keamanan sistem operasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, kesalahan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.